Harusnya pada saat mereka dulu mendesain tambang ya, kalau memang mau ngikutin perda termasuk pemerintah kabupaten, harusnya sudah mewajibkan flyover dong, nggak melintasi jalan. Saya melihat memang lalu lintas kepadatannya itu luar biasa padat. 1 menit itu hampir ada 3 kendaraan. Dari sisi keselamatan itu juga sebenarnya Sangat penting. sangat penting. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan bagi seluruh umat Islam, terkhusus warga Kabupaten Berau. Semoga momentum Ramadan ini menjadi berkah bagi seluruh warga Bumi Wati Wakal yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, DPRD Kaltim itu sudah membentuk pansus penggunaan jalan oleh perusahaan tambang maupun perkebunan, saudara. Pansus ini dihadirkan sama DPRD Kaltim karena menemukan fakta di lapangan bahwa keberadaan Perda Kalimantan Timur yang mengatur agar perusahaan tambang maupun perkebunan tidak lagi menggunakan jalan umum untuk melakukan aktivitasnya, namun memang dalam perjalanannya masih ditemukan aktivitas perusahaan yang masih menggunakan jalan umum, baik itu kewenangan kabupaten, provinsi, bahkan jalan nasional. Nah, setelah pansus ini berdiri, mereka sudah bekerja, bahkan sudah melakukan RDP dengan banyak pihak termasuk perusahaan tambang maupun perkebunan. Nah, hari ini pemirsa, kebetulan pansus berkunjung ke Kabupaten Berau dalam rangka melihat langsung di lapangan seperti apa aktivitas perusahaan tambang maupun perkebunan yang menggunakan jalan umum untuk aktivitasnya. Dan tadi pagi sekitar jam 10 mereka berkunjung ke Gurembang Main Operation. Untuk membahas itu, pemirsa, langsung saja saat ini kami sudah bersama Ketua Pansus ya, Bung Ekti Immanuel. Selamat siang Bung Ekti. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di Kabupaten Berau dan semoga apa yang menjadi tugas-tugas dari Pansus dapat ditemukan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk Provinsi Kalimantan Timur termasuk juga Kabupaten Berau. Gimana tadi hasil kunjungan ke lapangannya, Bung Ekti? Boleh diceritakan? Ya, tadi sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah kita berkunjung ke jalan kabupaten di Kampung Gurimbang, yang dimana memang ini adalah crossing jalan PT Braukol yang dari miningnya ke jeti batubara. Nah, tentu di dalam proses kunjungan kita ini memang ini terkait dengan proses peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 terkait memang jalan khusus batubara dan kelapa sawit, dan itu sudah dituangkan di dalam Pergub nomor 43 tahun 2013. Di mana kemarin dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan perubahan Perda. Perubahan perda ini, dan kita sudah tim Pansus RDP dengan Dinas Perhubungan, Biro Hukum yang mengusulkan ini. Muaranya kenapa ini diusulkan ada perubahan, dari Biro Hukum dan dari Dinas Perhubungan menyampaikan karena ini adalah terkait perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang di atasnya ya. Undang di atasnya tentu harus mengalami perubahan juga. Mengalami perubahan terkait itu.
Nah, kami tim Pansus memang bekerja maraton karena ini memang sesuai tata tertib di DPRD. Kita wajib menyelesaikan itu 3 bulan harus selesai, dan tentu kita memang beberapa kali RDP dengan dinas terkait seperti yang melaksanakan perda ini adalah Dinas Perkebunan kalau untuk kelapa sawit, untuk pertambangan itu kan dari SDM ya. Dan memang di dalam peraturan daerah ini yang diatur itu banyak ke arah flyover untuk crossing jalannya. Nah, karena kalau kita berbicara tambang batu bara ini, tentu kalau jalan khusus sudah ada. Nah, kita anggaplah seperti itu. Nah, karena yang kita kemarin minta sejenis masukan dari SDM itu rekomendasinya ya seperti di Berau ini ada beberapa perusahaan yang memang crossing jalan tetapi belum membangun flyovernya. Nah, tentu kita dari hasil rekomendasi SDM provinsi itulah kita RDP kemarin rapat dengar pendapat, dan setelah rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Kaltim kita berkunjung ke lapangan dan melihat. Dan tentu di dalam proses ini juga ada beberapa temuan terkait dengan proses-proses yang ada ini. Kita yang lihat seperti di Braukol, tadi kita ke Gurimbang main operationnya di Kampung Gurimbang itu secara proses untuk crossing itu kita lihat sih sudah mekanisme standar safety tambangnya sudah diikuti semua lah. Dan ada CCTV juga tadi kan? Ya, dan disampaikan ada CCTV, jalannya juga diperkuat dengan rigid beton yang semula 5 ton menjadi 110. Habis itu proses lampu terkait dengan penerangan jalan juga dibikin. Nah, ini salah satu contoh yang memang yang ingin kita tahu. Tapi tentu kalau mengacu ke peraturan daerah ini kan wajib dibangun flyover, sejenis flyover ataupun underpass. Nah, kita memang berdiskusi di lapangan, dan tentu harapan kita dari tim Pansus ada planning ke depan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Toto ya, Pak Toto dari Brokol, bahwa mereka akan mempersiapkan planningnya terkait dengan rencananya itu membangun konveyor ya. Konveyor. Nah, itu sih sebagai solusi terbaik juga. Yang jelas seperti kita. Artinya tidak lagi melintasi ya, konveyor aja udah. Ya, kita di lapangan tadi karena di dalam kita lewat daripada jalan itu tuh ada 3 kampung ya tadi. Betul. Kalau nggak salah itu Gurimbang, Sukan Tengah dan Tanjung Prangat. Kita di crossing itu tadi kurang lebih 40 menit dan saya melihat memang lalu lintas kepadatan itu luar biasa padat. 1 menit tuh hampir ada 3 kendaraan yang lewat lalu lalang. Nah, tentu kalau dari segi proses ini kendaraan umum ya, masyarakat ya. Kendaraan masyarakat. Yang dari kampung 3 kampung tadi. Motor, ada mobil. Seperti itulah. Dan tentu rekomendasi kita ya memang dari sisi keselamatan itu juga sebenarnya sangat penting. Betul. Tapi dari segi bisnis juga saya kira Braukol juga terganggu dengan proses itu. Betul. Seharusnya dari manajemennya juga berpikir bagaimana ke depannya, apalagi kalau sampai masih 5 tahun, 10 tahun. Panjang sekali di sana. Saya dengar informasi itu mangkoknya Brokol yang terbaru gitu. Sementara baru setahun jalan. Jadi tadi kita merekomendasikan dan berharap PT Braukol memang membuat flyover. Tadi mereka juga sudah menyampaikan rencananya bikin konveyor terkait dengan di Gurimbang ini. Nah ini kan ini tadi kan memang kalau dari yang saya tahu ya dari paparan Brokol saat RDP dengan DPR itu kan mereka bilang untuk bisa dapat melintasi jalan umum kan harus dalam perda kita yang nomor 10 2012 itu kan harus dapat izin dari pemerintah daerah ya. Iya. Nah, dan kebetulan menurut Brokol mereka juga udah dapat izin dari pemerintah daerah. Hanya saja dengan catatan tadi sudah Bung Ekti sebutin menaikkan kelas jalannya dari 5 ton menjadi 110. Wujudnya rigid tadi di lapangan. Itu udah diikutin Brokol belum? Iya, sudah diikuti. Tadi di lapangan secara faktual rigid dan 110 ton belum?
Kita kalau Belum tahu ya, dari kalau teknis nggak ada. Belum tahu ya. Tapi kalau lihat di lapangannya udah rigid. Udah rigid memang ya. Artinya memang mereka ngikutin ya. Ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sekarang begini, yang agak menarik nih. Ini kan Perda sejak 2012, berlaku efektif sejak ada Pergub 2013. Sekarang tahun 2022, berarti kan kurang lebih sekitar 10 tahunan nih. Sementara GMO ini yang seharusnya flyover berdasarkan Perda, ini kan baru jalan 2 tahunan nih. Harusnya pada saat mereka dulu mendesain tambangnya, kalau memang mau ngikutin Perda, termasuk pemerintah kabupaten, harusnya sudah mewajibkan flyover dong, nggak melintasi jalan. Gimana tanggapan Bung Ekdi soal itu? Iya, jadi yang kita lihat seperti itu ya. Jadi Perda ini dibikin itu tahun 2012, Perda nomor 10 tahun 2012, dan dibikin pergubnya itu tahun 2013 nomor 43. Tentu memang berproses terkait dengan izin ini kan mesti sudah dipersiapkan seperti itu. Memang di RDP kita menemukan alasan terkait itu. Yang pertama, ada proses izin juga yang mereka dapat untuk perlintasan crossing itu dari pemerintah daerah. Seperti di sini, ini ada nomornya itu nomor 503 DMTSP 3. Ya, ini di tahun 2021 dari dinas ya ini. Dari Dinas Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau. Memang ini kita di Pansus juga akan berdiskusi nantinya terkait dengan hal seperti ini. Seperti RDP kemarin KJB, Kaltim Jaya Barat. Ada 5 kan? Ada per 5%. Kita juga menggunakan crossing itu kan jalan pusat ya, negara APBN. Termasuk RUB kan ya? Iya. Antar panjang. Mereka mendapatkan izin crossing itu dari balai. Dari balai besar, Balikpapan. Betul. Karena itu jalan nasional ya. Iya, nah itu yang juga memang salah satu yang saya lihat Perda ini tidak berjalan. Itu yang saya maksud pertanyaannya. Ya, karena ada aturan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan itu, sedangkan peraturan daerah ini kan juga ada mewajibkan harus ada flyover atau underpass. Tapi nyatanya di aktualnya baik kabupaten melalui dinas maupun jalan nasional melalui balai justru mengeluarkan izin crossing. Kenapa tidak flyover gitu loh maksud saya? Jadi itu juga yang kita godok di dalam Pansus nanti. Kita akan sampaikan di dalam rapat paripurna dalam rangka perubahan Perda ini ya. Perubahan itu bahwa inilah kajian-kajian temuan kita di lapangan, bahwa kita ini tidak menyalahkan si A si B, tapi bagaimana peraturan daerah yang ada perubahan ini ke depan ini bisa dituruti atau diikuti. Betul. Karena kita sebagai anggota DPRD juga kami wajib juga mensosialisasinya, dan lucunya memang hampir ada 40% perusahaan tidak tahu ada Perda dan Pergub ini. Jadi kita bingung juga di tim Pansus, sedangkan itu sebenarnya kewajiban daripada SDM dan Dinas Perkebunannya. Eksekutif lah untuk sosialisasinya. Nah itu. Nah ini yang memang kita tim Pansus maraton terkait dengan kunjungan. Kita bertanya kepada teman-teman beberapa perusahaan yang terkait dengan Perda ini, kita sampaikan yang perubahan ini begini, ada masukan terkait ini. Nah kalau berokol mereka juga memang sangat respon ya terkait dengan proses undangan RDP, kunjungan ya, terutama beberapa perusahaan di Berau ini mereka respon semua lah. Artinya punya itikat baik ke depan bahwa aturan lah intinya. Berkeinginan seketika perubahan Perda ini ke depan dilanjutkan dan diperdakan, dan tentu mereka mengikuti proses tahapan itu. Nah itu yang mereka sampaikan ke kita. Artinya perusahaan-perusahaan di Berau berkomitmen untuk taat pada aturan ya. Artinya apapun aturannya nanti mereka siap aja ikut kan. Itu seperti itu. Tadi malam disampaikan RDP di sini. Sebelum kita ke lapangan juga. Terus
ini kan tadi malam kan ada RDP juga ya. Artinya kan secara umum Pansus sudah sangat memahami petanya di Berau ini seperti apa. Ini jadwal yang disusun selain ke Gurimbang punya Brokol, ada ke perusahaan tambang lain nggak? Karena memang ini bulan Ramadan, teman-teman tadi karena memilih waktu yang dekat cuma ke Brokol site Gurimbang ini tadi. Ke KJB misalnya yang dekat 30 menit aja dari sini nggak mungkin? KJB tadi belum siap, belum siap, Pak, untuk kita datangin mereka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa yang pengen disampaikan Pansus nih, baik kepada perusahaan tambang maupun perusahaan perkebunan yang masih menggunakan jalan umum, belum membuat flyover, kalaupun sudah ada crossingnya tapi belum membuat flyover, bagaimana Perda? Termasuk kepada pemerintah Kabupaten Berau yang mengizinkan crossing itu, apa yang mau disampaikan? Iya, tentu kita berharap, kami tim Pansus tentu berharap seketika kami nanti merekomendasikan perda yang dimohonkan oleh eksekutif ini dan nanti diperdakan oleh eksekutif, kami berharap memang seluruh perusahaan yang memang ada di seputaran Berau yang memang belum membuat flyover crossing jalan ini, itu wajib melakukan kegiatan yang sesuai peraturan daerah ini. Karena memang di mana seperti kita lihat ini adalah proses peraturan daerah yang memang wajib ditaati. Yang kedua, memang kalau kita lihat seperti kesibukan kegiatan crossing itu terkait jalan kayak Gurimbang tadi itu kan membuat kurang safety juga bagi masyarakat. Betul, apalagi sangat padat kan. Dan saya lihat sangat padat di situ tadi. Dan harapan kita itu. Yang kedua terkait memang perusahaan sawit yang ada oknum yang masih memakai jalan umum ya. Karena memang kemarin kami sudah juga RDP dengan GAPKI. GAPKI ini adalah Asosiasi Perkebunan Sawit seluruh Indonesia yang wilayahnya Kalimantan Timur. Mereka beralasan menyampaikan kalau yang memakai jalan umum itu bukan Anggotanya mereka. anggota GAPKI, itu petani masyarakat biasa. Nah, ini juga tentu artinya plasma ya disebutnya nih ya. Dalam regulasi perda ini juga nanti akan diatur, karena memang berproses yang mengawasi ini nanti kan tim terpadu yang dibawahi langsung Pak Gubernur. Di dalam perda ini ada disampaikan itu. Nah, saya tadi malam, kemarin sore bukan malam, keliling juga di depan jalan ini, keliling hotel ini memang ada sudah himbauan. Saya apresiasi itu, termasuk Polres Berau terkait dengan odol, ya kan, ada sudah disampaikan itu bahwa odol-odol ini ya, ini kan dimensi overload ya, kendaraan itu melebihi kapasitas. Ya. Nah, tentu ini juga wajib ditaati oleh petani kelapa sawit yang ada di seputaran Kabupaten Berau. Karena ini yang sekarang itu secara proses aturan di lapangan yang sulit membedakan antara perusahaan yang punya atau masyarakat. Kan seperti itu yang kita lihat di lapangannya. Sedangkan perusahaan perkebunan menganggap kalau mereka punya kebun, kan mereka punya pabrik CPO di dalam kebunnya. Karena itu sesuai aturan juga kan wajib. Nah, tetapi yang kita lihat lalu lalang banyak aja yang memakai jalan umum kemana-mana. Nah, ini yang kalau kami sebagai media di Berau ini paham sebenarnya, tahu saja mana yang sebetulnya perusahaan yang memanfaatkan itu. Cuman kan kita tidak bisa membuka ini, belum waktunya lah membuka ini ke ruang publik gitu. Tapi ini sudah jadi rahasia umum kok semua gitu, bahwa mereka juga manfaatkan. Dan tapi kita berharap sih semoga memang perda yang bakal ditelurkan oleh Pansus ini bisa mengakomodir semua kepentingan ya. Semua kepentingan, baik kepentingan masyarakat, utamanya sisi keamanan, kenyamanan berkendara. Begitu juga kepentingan pengusahanya.
Ya kan gitu. Harapan kita sih seperti itu sebetulnya. Gimana? Ya, tentu harapan kita memang solusinya harus kita dapat ya terkait dengan peraturan daerah ini. Manfaatnya untuk masyarakat umum, kayak di Berau terkhusus untuk masyarakat Berau, artinya jalan yang dilalui tidak rusak dan bisa dilalui masyarakat. Tetapi dari sisi bisnis, ya investor juga tidak merasa terlalu keberatan dengan proses aturan ini, karena tentu kita Kaltim terkhusus Berau juga membutuhkan investasi itu. Nyata sekali. Nah, ini yang proses yang memang harus mendapatkan titik temunya. Artinya dari pihak investor atau dunia bisnis pun ya jangan terlalu berpikir cuma mengambil saja. Betul. Artinya harta karun di Berau inilah mengambil untungnya saja, tetapi paling tidak juga berbuat untuk masyarakat Berau. Berbuatnya apa? Ya tadi mengikuti peraturan daerah ini. Betul. Jalan kalau crossing ya pakailah, bikinlah flyover. Nah, terus perkebunan sawit juga pakailah standar tonase jalan yang ada. Kalau memang artinya semua perusahaan sawit di Berau mempunyai pemeriksa PO, ya itu lebih bagus. Tapi kita lihat juga truk CPO-nya juga yang odol juga itu. Iya. Kalau duduk di depan televisi segah pasti tahu tuh. Lewatnya sini juga. Kan seperti itu. Nah, ini ya antara kebijakan dan kebutuhan ini begitu disinkronkan. Ya sudah, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Satu aja sih harapan kami dari media. Semoga memang dengan lahirnya Perda baru, garapan Pansus ini, betul-betul kemudian perusahaan bisa taat pada aturan Perda. Tidak ada lagi bahasa perusahaan baru mengetahui lahirnya Perda ini, sehingga termasuk juga instansi terkait baik pemerintah daerah itu bisa menjalankan apa yang menjadi amanah Perda, karena Perda ini dibuat prosesnya panjang dan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengusahanya. Mungkin demikian pemirsa, kita hanya bisa berharap dan bisa mengawal lahirnya Perda baru ini bisa lebih berkeadilan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Beraunews.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.